Loneliness. Berbicara tentang loneliness berarti kita berbicara tentang seseorang yang mengalami kesepian. Subhat Evan berkata, loneliness is defined as an unpleasant experience due to lack of social interactions. Hal ini menjelaskan loneliness sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan karena kurangnya interaksi sosial yang menandakan individu tersebut mengalami kesepian. Seseorang yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal berusaha memperoleh intimasi yang diwujudkan melalui komitmen menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, jika pada tahap itu, seseorang gagal atau tidak mampu membentuk komitmen, maka ia akan merasa terisolasi. Isolasi mengacu pada tidak adanya hubungan dengan orang lain, sehingga akan sedikitnya seseorang mengalami kontak sosial yang pada akhirnya membuat seseorang merasa kesepian. Dampak seseorang yang mengalami loneliness dapat mengarahkan individu pada gangguan jiwa, stres, depresi, serta perasaan perpisahan karena kekosongan yang terjadi dalam kehidupan sosial atau emosional. Meskipun kebutuhan kita untuk terhubung adalah bawaan, banyak dari kita sering kali merasa sendirian. Kesepian adalah keadaan tertekan atau tidak nyaman yang terjadi ketika seseorang merasakan adanya kesenjangan antara keinginannya untuk menjalin hubungan sosial dan pengalaman aktualnya. Bahkan beberapa orang yang dikelilingi oleh orang lain sepanjang hari pasti mengalami kesepian yang dalam dan meresap. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan dan kesehatan fisik jangka panjang. Entah seseorang hidup terisolasi atau tidak, perasaan kurangnya keterhubungan sosial bisa sangat menyakitkan. Kesepian dapat digambarkan dengan berbagai cara. Ukuran kesepian yang umum digunakan, the UCLA Loneliness Scale, menanyakan individu tentang berbagai perasaan atau kurangnya koneksi, termasuk seberapa sering mereka merasa mereka kekurangan teman, mereka merasa tersisih, merasa selaras dengan orang-orang sekitarnya, merasa ramah dan bersahabat, merasa ada orang yang bisa mereka tuju. Mengingat potensi dampak kesehatan bagi mereka yang merasa memiliki sedikit atau tidak memiliki koneksi sosial mendukung, kesepian yang meluas menimbulkan tantangan sosial yang besar. Namun hal ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan jangkauan dan koneksi pada tingkat pribadi. Menurut kamu apa arti dari loneliness? Lonely, kesepian. Menurut aku sih merasa kesepian, sendiri, nggak punya teman. Ketika kita merasa nggak punya seseorang yang bakal ada di samping kita atau nemenin kita, nggak punya tempat cerita. Seperti namanya artinya kesendirian, berarti momen di saat kita nggak punya siapa-siapa di sekeliling kita. Jadi kondisi jiwa yang dimana individu itu merasa kesepian walaupun di tengah keramaian. Mengapa seseorang bisa merasakan loneliness? Macam-macam ya faktornya ya. Pertama kan saat di sekeliling kita itu mungkin kita nggak dapetin dukungan. Ketika ingin menjalin hubungan mungkin mempunyai bawaan yang kurang dalam berinteraksi sosial atau mempunyai hubungan yang kualitasnya kurang. Karena dia tidak punya kegiatan, tidak punya teman, tidak punya teman untuk bercerita gitu kan. Kalau kegiatan kan dia punya banyak teman begitu. Di kesehariannya sudah terbiasa ngejalanin apa-apa sendiri, terus jadinya kayak kesepian aja, kayak nggak punya Merasa asing. ya, merasa terasingkan. Ada sesuatu yang dia kurang merasa nyaman di dalam dirinya meskipun bersama orang lain, atau barangkali ada sesuatu yang dia pikirkan sehingga meskipun di keramaian dia terus memikirkan itu dan menganggap tidak ada yang bisa membantunya, jadi dia terkungkung dalam dirinya sendiri. Menurut Ibu, bagaimana seseorang bisa mengatasi rasa loneliness tersebut? Kalau dari pendapat saya, mungkin awalnya kita harus mengenali diri kita dulu. Cari tahu dulu apa yang kita butuhin ya. Apakah kita butuh teman, apakah kita butuh keluarga, ataukah kita mungkin butuh hiburan kecil, atau semua itu harus digali dulu apa yang kita sebenarnya butuhin. Dia harus cari kegiatan yang bermanfaat. Misalkan dia suka olahraga, dia bisa pergi ke gym, terus sama coachnya dia diajarin, kan jadi punya teman. Yang pertama, kalau dia tahu penyebabnya apa, maka dia harus keluar dari penyebab itu. Kalau dia nggak tahu apa penyebabnya apa, dia boleh berbicara pada orang atau kepada ahli. Kok kenapa saya selalu merasa sendiri, sepi gitu meskipun ramai. Dan dia harus mencari komunitas yang atau teman-teman atau tercebur di dalam sebuah komunitas yang bisa membuat dia
paling tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak memberi kesempatan dia untuk hanya bermenung-menung dia. Kamu merasa loneliness gak? Jujur, untuk sekarang ini sih lagi enggak sih. Dulu iya, sekarang enggak. Oh ya pasti pernah. Pernah. Untuk sekarang tidak, tapi pasti setiap orang pernah yang namanya loneliness, karena sebenarnya kesepian itu adalah efek manusiawi. Jadi sebenarnya bukan dalam ranah negatif kesepian itu. Kadang kita butuh kesendirian juga. Apakah ada pesan bagi orang-orang yang sedang merasakan loneliness? Masalah itu selalu ada, jadi tidak perlu harus kalau punya masalah dipikirkan terus, dan pastilah masalah itu akan berakhir. Untuk orang yang merasa loneliness nih ya, cari kegiatan, jangan di rumah aja biar punya temen ngobrol, biar nggak merasa sendirian. Karena aku pernah di posisi itu dan itu nggak enak. Ya mungkin loneliness itu berat sih ya. Tapi kadang jangan membiarkan rasa kesepian itu menguasai diri kita aja. Kayak coba buat dikontrol, apa dialihkan ke sesuatu, sehingga atau enggak mencari seseorang lah buat kita ngobrol atau apa, biar seenggaknya kamu nggak merasa asing dan sepi banget itu. Untuk pesan-kesan saya pada orang-orang yang mengalami kesepian, mungkin gangguan mentalnya di tengah keramaian itu sepi, sendirian, jangan pernah putus asa bahwa sebenarnya semua orang pasti akan merasakan hal yang sama. Semua orang pasti merasakan hal kesepian, jadi jangan pernah merasa sendiri. Kenali dirimu, jangan pernah menganggap dirimu itu hanya sendirian di dunia ini. Masih banyak teman-temanmu yang ingin merangkulmu. Oke, buat kalian yang merasakan loneliness, wake up, cari hiburan, guys. Hidup ini cuma sekali, nikmatin. Buat apa loneliness gitu kan? Yang sakit diri sendiri, orang kagak tahu. Itu cari teman. Menurut Ibu, apa sih arti dari loneliness? Loneliness. Perasaan sepi, yang bisa dimaknakannya banyak. Sepi karena punya masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan tidak ada jalan keluarnya, tidak ada teman yang membantu, atau perasaan sepi karena tidak ada orang yang dirasa tidak ada di sekitarnya, macam-macam. Itu tapi makna ini adalah sepi sendiri. Menurut Ibu nih, mengapa seseorang bisa merasakan loneliness? Macam-macam. Bisa karena ada masalah dia yang belum terselesaikan, bisa karena hal-hal yang mungkin gitu ya mengganggu dia, atau hal-hal yang mengganggu orang lain, orang yang dia sayangi tapi dia tidak berdaya, bisa begitu, macam-macam. Kalau untuk faktornya aja Bu, mungkin apa aja ada faktor yang mempengaruhi perasaan ini tuh, mungkin bisa. Faktornya apa ya? Faktornya karena dia merasa sepi, ada perasaan sedih, ada perasaan tidak punya pegangan, apalagi ada perasaan dia tidak bisa percaya pada siapapun juga, atau tidak tahu siapa yang harus dia percaya. Menurut Ibu, apa persepsi salah yang sering diambil oleh orang yang terkait loneliness? Persepsinya kalau kemudian dia merasa tidak punya jalan keluar, dia merasa bahwa ya, memang dia merasa sepi, ya sudah, gimana, I give up. Dia merasa bahwa sepi itu melekat pada dirinya sendiri, ya gitu. Apakah ada keterkaitan seseorang yang alone dengan rasa loneliness?
Kalau alone apa? Alone itu sendiri aja kemana-mana. Kalau loneliness? Merasa sendiri di tempat yang ramai. Loneliness itu kan tidak harus selalu berada di tempat ramai dia sendiri. Ada saat dia merasa alone, kalau kamu maknakan sebagai sendiri, gitu ya, itu bisa saja dia akhirnya akan feel loneliness-nya tuh muncul. Dan itu bisa di mana aja. Udah hanya di keramaian. Saat dia melakukan sesuatu hal, terus dia rasanya kayak, oh kayaknya aku kayak sendirian, bisa. Mengapa bisa dua orang dalam situasi yang sama, namun merasakan hal yang berbeda, dengan yang satu merasakan loneliness dan yang satu tidak? Karena pengalaman hidup, cerita bagaimana dia selama ini menghadapi hidup, bagaimana kemudian dia belajar untuk mengendalikan perasaan-perasaan dia, itu semua bisa jadi penyebab perbedaan. Bagaimana seseorang bisa mengatasi rasa loneliness tersebut? Mengatasi itu secara umum ya, karena kan sebetulnya loneliness itu kita harus bisa melihat penyebabnya itu apa, kan tiap orang itu berbeda. Nah itu, jadi itu perlu diketahui dulu sebetulnya seperti apa. Tapi kalau secara umum, kalau dia merasa lonely, sebetulnya dia perlu untuk mulai mencari teman, mencari orang yang mungkin bisa membantu dia. Untuk sekedar ngobrol aja boleh kok. Gitu. Atau dia bisa belajar untuk menikmati apa yang dia lakukan. Kan ada orang kadang-kadang dia menikmati, dia melakukan sesuatu hal, olahraga, nge-gym aja gitu. Nge-gym itu asik ya sebetulnya. Iya. Tapi kalau dia tidak menikmati itu hanya sebagai pengganti supaya aku nggak sendiri, Kalau pikirannya seperti itu, dia nggak akan menikmati nge-gymnya. Tapi dia hanya merasa bahwa ini adalah pengganti, sehingga akhirnya dia nggak happy. Tapi kalau dia menikmati nge-gymnya itu, ya, dia akan merasa bahwa waktuku itu terisi. Dan sebetulnya kebutuhan untuk bersosialisasi itu penting. Apakah ada kemungkinan seseorang merasakan ini tanpa menyadari dirinya kalau dia itu loneliness? Bisa. Ada orang yang tidak menyadari. Sebenarnya begini, bukan tidak menyadari ya, tapi apa yang dia lakukan, apa yang kemudian dia pikirkan, bisa saja itu tanpa disadari, ujung-ujungnya menyebabkan dia merasa sendiri. Bisa juga. Bagaimana dampak bagi seseorang yang merasakan loneliness, baik secara sadar ataupun tidak sadar? Pastinya dia merasa dia nggak punya kalau istilahnya itu, dia nggak punya orang, dia nggak punya orang yang menopang dia, gitu kan. Yang dirasakan itu, dia merasa bahwa dia itu hanya sendiri di dunia, berarti dia itu tidak punya teman, akhirnya dia akan sibuk untuk menganalisa semua permasalahannya sendiri. Kemudian kalau nggak dapat dia akan muter-muter sendiri. Itu biasanya terjadi. Satu lagi nih Bu, terakhir. Apakah ada pesan bagi seorang-orang yang saat ini mungkin sedang merasakan loneliness? Pesan-pesan. Ada dua hal sebetulnya. Satu, sebetulnya secara umum, bukan pada orang yang feel lonely ya, tapi ada orang-orang yang ada di sekitar, yang kita punya teman, kita itu harus aware juga. Teman kita itu sebetulnya kebutuhannya apa? Apakah dia itu orang yang ternyata sebetulnya membutuhkan kita, tapi dia nggak mau ngomong, kita yang harus paham. Jadi orang di sekitar itu harus bisa menjadi benteng ya, pertemanan yang kuat gitu, sehingga dia akhirnya bisa merasakan nyaman. Karena biasanya feel lonely itu banyak orang yang tidak mau ngomong atau tidak sadar kan ya. Itu untuk orang di sekitar dia. Kalau orangnya sendiri, dia harus mulai belajar untuk bisa bicara.
Karena biasanya feel lonely itu dirasain tapi didiemin, dirasain doang, nggak gitu. Ngomong. Kalau dia nggak bisa, jangan pernah mencoba untuk self diagnose. Itu yang selalu saya pesan. Kalau orang itu self diagnose bisa saja akhirnya menjadi salah. Ngobrol lah, atau mencari aktivitas yang mungkin kalau dia tidak nyaman dengan kelompok besar ya nggak apa-apa, kelompok kecil, sehingga dia punya waktu untuk kemudian mengisi waktunya dengan baik. Nah yang kedua mungkin dia akhirnya akan punya teman walaupun cuma 1-2. Itu aja sih. Semua memiliki konsep loneliness mereka sendiri. Perasaan yang dianggap sebagai sebuah rasa kesepian tanpa ada jalan keluar, di mana seseorang merasa bahwa segalanya harus dia hadapi sendiri. Perasaan ini juga dapat terkait dengan perasaannya yang lain. Ketika seorang merasakan helplessness, dia juga dapat merasakan loneliness. Perasaan loneliness seseorang juga dapat ditimbulkan oleh perspektif seseorang pada kata itu sendiri. Sesungguhnya ini sebuah perasaan yang tidak melekat pada kita sebagai manusia. Semua dapat melepas perasaan ini dengan caranya masing-masing. Gerakan pertama yang kita perlu lakukan adalah memiliki sebuah keinginan untuk melepaskannya. Mengutip sebuah studi kualitatif yang dilakukan oleh Ferguson dan Joffe pada tahun 2021 menemukan strategi coping untuk mengatasi loneliness pada dewasa awal, diantaranya penggunaan platform media sosial. Individu bisa menggunakan fitur yang ada di media sosial yang menawarkan komunikasi aktif. Hal ini menciptakan peluang untuk membentuk persahabatan baru, sehingga mengurangi kesepian. Studi terbaru yang ditemukan oleh Shorter bahwa penggunaan media sosial atau SNS menjadi motivasi tersendiri bagi individu dalam pengelolaan perasaan kesepian. Terlibat dalam kegiatan sosial. Baru-baru ini penelitian yang dilakukan oleh Williams pada tahun 2022 menemukan bahwa terlibat dalam kegiatan sosial dapat menjadi intervensi untuk mengurangi perasaan loneliness. Individu bisa terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang disediakan oleh sekolah, pemerintah maupun masyarakat, yang mana membantu individu untuk dapat menemukan apa yang memberi mereka makna hidup. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada individu dewasa awal untuk terlibat dalam kegiatan yang berarti, seperti menjadi sukarelawan dan membantu orang lain. Ini bertujuan untuk mengurangi perasaan hampa dan meningkatkan perasaan orang dewasa bahwa hidup mereka memiliki makna. Melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini bisa dilakukan oleh individu untuk memberikan kesenangan dan menemukan tujuan yang ingin dicapai, seperti aktivitas membaca, menggambar, melukis, mempelajari hal baru, atau berolahraga. Aktivitas tersebut dapat mengurangi loneliness pada individu yang mana menciptakan pengalaman, mengurangi perenungan kesadaran diri, memberikan kenikmatan dan makna. Dukungan sosial. Dukungan sosial dari teman dan keluarga menjadi coping yang efektif untuk mengatasi kesepian. Hal ini dibenarkan oleh Pineda bahwa dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi efek negatif dari kesepian, serta menjadi kontributor untuk menciptakan kesejahteraan bagi individu. Sesuai dengan teori determinasi sosial yang menyatakan bahwa berhubungan dengan orang lain adalah kebutuhan psikologis dasar, intervensi untuk membantu orang dewasa awal mengatasi pengalaman kesepian mereka harus fokus pada kegiatan yang menumbuhkan keterhubungan sosial.